Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita belajar tentang keteladanan Nabi Ibrahim, Akidah Akhlak materi 5 kelas 5. Silahkan simak baik-baik ya. B. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim diutus untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah salah satu nabi yang sangat cepat membenarkan segala hal-hal gaib yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keteladanan yang harus dicontoh dari Nabi Ibrahim yaitu kejujurannya. Mengapa? Karena sikap kejujuran yang dimilikinya tercerminkan dalam ucapannya, perbuatannya, dan keadaannya. Nah, berikut beberapa keteladanan milik Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, teguh pendirian. Yang kedua, dermawan. Yang ketiga, tawakal. Dan yang keempat, penyantun. Mari kita simak satu persatu penjelasannya ya. 1. Teguh pendirian. Teguh pendirian berarti memegang teguh apa yang menjadi pendapatnya. Orang yang memiliki sifat teguh pendirian tidak akan mudah tergoyahkan pendapatnya. Meskipun banyak orang yang berpendapat berbeda dengan dirinya, tetapi ia tetap mempertahankan pendapatnya. Orang seperti ini tidak suka mencari muka. Nah, mencari muka itu dengan kata lain mengorbankan pendapatnya hanya untuk menyenangkan orang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok teladan yang teguh dalam pendiriannya. Beliau tidak mudah dihasut atau diajak umatnya untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim merasa bahwa menyembah berhala adalah perbuatan yang salah dan memutuskan untuk mencari Tuhan sendiri. Keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam membuahkan hasil. Maka dari itu milikilah sikap teguh pendirian dimanapun kita berada, apalagi teguh pendirian dalam berpendapat menegakkan kebenaran. Yang kedua, dermawan. Dermawan adalah suka memberi barang yang berguna, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Barang yang berguna dapat berupa uang, makanan, pakaian, dan lain-lain. Orang yang dermawan merupakan orang yang terhindar dari sifat mendustakan agama. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang terkenal sangat dermawan. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta-minta dan membutuhkan pertolongannya. Nabi Ibrahim tidak segan-segan menggunakan seluruh hartanya untuk kepentingan umat. Orang yang memiliki sifat dermawan tidak akan menjadi miskin karenanya. Bahkan sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya rezeki yang terus mengalir dari arah yang tidak terduga. Masya Allah. Selanjutnya yang ketiga yaitu tawakal. Masih ingatkah kalian doa keluar rumah? Ketika keluar rumah, kita biasa mengucapkan doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Dalam doa tersebut terdapat kata tawakal. Tawakal berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertawakal berarti kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Bukankah Allah akan memberikan yang terbaik kepada hambanya? Demikian juga seharusnya kita bersikap jika kita sudah berikhtiar atau berusaha, kita hendaknya menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sikap tawakal memberikan banyak keuntungan bagi pelakunya, diantaranya sebagai berikut. A. Mendapatkan ketentraman hati. B. Terhindar dari rasa cemas dan khawatir yang berlebihan. C. Jika menemui kegagalan, kita tidak merasa kecewa. D. Mengingatkan kita kepada kebesaran Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mempunyai sifat tawakal, yaitu saat Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Beliau bertawakal kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Pada saat Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail, yang disampaikan lewat mimpi, Nabi Ibrahim tidak sekalipun membantah atau marah kepada Allah. Beliau dengan sabar tetap melaksanakan perintahnya.
Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu penyantun. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam diterangkan bahwa beliau adalah orang yang penyantun. Nabi Ibrahim adalah sosok yang baik dalam berbagai hal. Beliau dapat dengan sopan dan santun setiap menghadapi permasalahan yang menimpanya. Hal ini diterapkan dalam firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah. Sampailah kita pada bagian C, yaitu cara meneladani sikap-sikap Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam firman Allah yang tertulis dalam surat An-Nahl ayat 120, diterangkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan teladan yang baik bagi semua umat manusia. Beliau memiliki banyak akhlak-akhlak terpuji yang patut dijadikan teladan dalam menghadapi setiap permasalahan, dan juga dapat dicontoh untuk mempraktikkan di kehidupan sehari-hari. Bismillahirrohmanirrohim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik yang mempersekutukan Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 120. Meneladani sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari sangat dianjurkan. Membiasakan diri kepada Allah, Allah akan senantiasa melindungi dan memberikan ridhonya kepada umat yang menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Meneladani sikap-sikap Nabi Ibrahim dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Jika ada yang tidak sependapat dengan pendapat kita, jangan dengan mudah mengubah pilihan tersebut. Kita harus tetap teguh dengan pilihan dan pendirian yang kita miliki selama hal tersebut adalah sebuah kebenaran. 2. Tidak mudah terprovokasi atau terhasut bujukan teman untuk membuat keburukan. 3. Bertawakal kepada Allah setelah melakukan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. 4. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepadanya. 5. Selalu optimis dengan adanya pertolongan dan bantuan dari Allah. 6. Menjauhkan diri dari sifat ragu-ragu saat menentukan pilihan. 7. Menyisihkan sebagian rezeki yang dimiliki untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. 8. Membiasakan diri untuk rajin menabung. 9. Selalu terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pembelajaran akidah akhlak hari ini sudah selesai. Silahkan kerjakan tugasnya dengan baik. Cukup sekian, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.